Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Denny dari channel Trenoto. Dan sekarang gue masih ada di Indonesia International Motor Show atau IMS, yang sekarang digelar secara hybrid. Dan yang menarik hari ini adalah ini nih sebelah gue, Hyundai Ioniq 5. Ini adalah mobil listrik yang diproduksi di Indonesia dan akan dipasarkan, dan sebenarnya udah dipasarkan, cuma harga fixnya belum ada. Mau tahu apa aja kehebatannya, apa aja kelebihannya, ikutin terus gue di channel Trenoto. Karena ini mobil benar-benar baru di Indonesia ya, karena ini mobil benar-benar baru, jadinya gue akan nge-review secara keseluruhan. Karena tampilannya mungkin ada yang belum pernah lihat atau baru lihat sekilas. Nah, ini sekarang tampilannya benar-benar futuristik, benar-benar nggak kayak mobil-mobil yang biasa lo lihat di jalanan. Tampilannya lo lihat nih, lampunya ini teknologinya pakai matrix gitu, parametrix gitu. Jadi udah beyond lagi, udah bukan cuma LED doang. Karena ini mobil listrik dan punya fitur-fitur pinter. Sini ada kamera, terus nggak ada grill seperti mobil listrik, karena dia nggak butuh pendinginan yang ekstra kayak mobil bensin biasanya. Tapi di sini ada rongga. Nah, itu rongga itu bisa kebuka just in case baterainya itu membutuhkan sedikit pasokan udara. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan nutup dan menghasilkan aerodinamis yang lebih baik lagi. Seperti tadi udah gue bilang, ini ada kamera dan dibantu lagi ada beberapa sensor di depan ini biasa. Dan di sini juga ada sensor nih, tuh di depan, di tengah-tengah kaca ada sensor yang bisa membantu pengendara untuk memperhatikan jalan di sekitar. Dan fiturnya juga ada fitur-fitur intervensi yang membantu pengendara kayak lane assist kayak gitu-gitu. Sebelumnya akan gue jelasin dulu, karena Hyundai Ioniq 5 ini dipasarkan dengan dua pilihan mode varian, yaitu varian Signature dan varian Prime. Dua-duanya punya dua tipe, yang standar dan long range. Nah, ini adalah varian Signature yang long range, alias varian tertingginya, kasta tertingginya. Bedanya dengan yang varian Prime itu ada di sini nih. Nah, kalau varian yang paling tinggi menggunakan velg berdiameter 20 inci. Nah, ini ada yang menarik menurut gua, karena Hyundai Ioniq 5 ini menggunakan Michelin Pilot Street EV. Gua nggak tahu ini ban ini dipasarin di mana, karena di Indonesia ban untuk mobil listrik murni yang khusus untuk mobil listrik itu belum ada deh. Tapi gue nggak tahu, nanti mungkin ada setelah Ioniq resmi dipasarin, mungkin nanti ada aftermarketnya. Nah, kita ngelihat ini dari balik kap mesin. Sebenarnya ini karena tadi gue bilang ini mobil listrik, jadi nggak ada mesin bakarnya. Jadi yang di depan itu adalah fraud. Jadi ini ada tempat penyimpanan, walaupun agak sedikit panas, tapi juga nggak terlalu panas. Paling nggak lo jangan nyimpen laptop lah, paling nggak cuma tas-tas berisi baju ini nggak apa-apa. Sini ada beberapa cairan untuk kayak wiper dan yang perintilan kecilnya buat di kabin. Gue mau ngomong, ini ada mesin ada mesin bakarnya sebenarnya kecil, tapi ini posisinya gue kurang tahu. Tapi mesin bakarnya itu bukan untuk menghasilkan daya, tapi mesin bakarnya digunakan untuk menambah jangkauan dari motor listriknya ini sendiri. Nah, ini akan agak panjang karena untuk ngebahas soal fitur keselamatan sendiri, keselamatan aktif ya tentunya, ini cukup banyak. Di sini juga ada kamera. Jadi kalau misalnya lo nyalahin sen kanan ataupun kiri, ini akan ngebantu untuk ngelihat kondisi di sekitar sini yang biasanya blind spot yang nggak kelihatan di kaca spion. Nah, ini tampilannya, ini ngeri nih. Tuh. Ini keren banget. Jadi kalau lo pegang kuncinya, ini gue praktekin sekali lagi ya.
Kalau pegang kuncinya cukup sentuh di sini. Nah, ini kelihatan jadi bisa dibuka. Keren. Ini kalau lo kunci, ini rata sama bodi. Tuh. Nah, itu bisa hanya di depan aja, di belakang enggak. Oke, terus kita lanjut ke samping. Nah, ini adalah pompa bensin, tangki bensin. Tapi sebenarnya bukan tangki bensin karena ini mobil listrik. Jadi ini cara bukanya gini. Kita buka dulu. Saya tekan, terus kebuka. Nah, di sini ada dua tipe pengisian, mau AC ataupun DC. Dan yang menariknya, mobil ini juga dilengkapi dengan V2L atau Vehicle to Load. V2L itu gunanya kalau misalnya mobil ini dijadiin baterai buat mengisi listrik berbagai kayak rumah, terus kayak handphone sih sepele, tapi bisa ngecharge rumah, bisa nyalain lampu. Jadi genset itu kapasitasnya setara dengan 3600 watt. Gokil ya nih. Nutupnya di sini. Nah, ada pengamannya. Jadi jangan khawatir takut kejepit. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, ini bagian belakang dari Hyundai Ioniq 5. Bisa dilihat tampilannya. Ini karena tampilannya crossover, jadi di sini ada topi, terus ada high stop mount lamp-nya. Lampunya tetap parametrik sama kayak di depan teknologinya. Terus di sini ada kamera dan beberapa sensor untuk membantu pengendara dalam manuver kayak parkir kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Wow, lihat nih, lumayan luas ya. Di sini kita bisa lihat di bawah sini alat-alat buat melakukan pengecasan. Nih portnya. Nanti kita praktekin sedikit. Udah, gitu aja. Kita praktekin dulu bentar. Nah, ini mekanisme untuk melakukan pengecasan. Jadi ini tempel sini. And then ya, ini nanti akan ada petunjuknya. Apakah ini benar atau ada kesalahan, ngecasnya benar atau enggak gitu. Ini versi yang terbaru karena buat yang Ioniq lama ini enggak kayak gini, cuma ada display layar doang. Oke. Gitu aja dari luar. Nah, ini monitornya bisa lo lihat, ini monitornya udah touchscreen dan masih ada fitur tombol-tombol di bawah yang kalau misalnya lo belum terbiasa dengan fitur touchscreen, lo bisa pencet-pencet tombol di bawah. Ada juga putaran-putarannya yang kayak zaman dulu lah, kayak analog. Tapi overall tampilannya keren. Terus di sebelah kanan monitor ada speaker. Dan sekedar informasi, ini speakernya semua didukung dari Bose. Nah, terus di atas kabin ini lo bisa lihat ada vision roof. Ini bukan panoramic roof atau sunroof ya yang bisa dibuka, tapi ini vision roof aja. Jadi kaca aja lo bisa melihat pemandangan ke atas, ke langit, tapi nggak bisa nikmati udara segarnya karena ini nggak bisa dibuka. Terus kita lihat ini setirnya bentuknya unik, dan ini katanya mobil ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang natural. Itu naturalnya kayak penutup klakson tuh, kayak switch, terus setirnya, door trim itu terbuat dari campuran biji bunga dan jagung. Jadi ramah lingkungan. Gitu. Nah, di kursinya sendiri ini bukan cuma di kursi penumpang atau pengemudi aja, namun di kursi belakangnya juga udah ada pengatur elektrik. Jadi yang di belakang itu bisa reclining, walaupun nggak maksimal, tapi paling nggak ini menyenangkan lah walaupun duduk di belakang. Oke, sekarang tiba waktunya gua nyobain driving performance dari Hyundai Ioniq 5. Nah, ini gue dikasih kesempatan buat keluar dari kawasan J-Expo Kemayoran dan nyoba performanya Hyundai Ioniq 5. Nah, ini gue udah gunain mode sport. Nah, ini ada 3 pilihan mode dari eco, normal, lalu sport. Nah, sekarang gue cobain mode sport. Nah, pakai mode sport ini bisa lo lihat tadi jambakannya lumayan berasa nih. Sesuai mobil listriknya, emang akselerasinya lebih jos daripada mobil-mobil bertenaga bensin atau
mobil konvensional biasa. Ini pakai mode sport, kelihatan banget kan ngejambaknya gitu, karena memang mobil listrik memang diunggulkan soal akselerasinya. Bicara mobil listrik tentunya nggak lepas dari jarak tempuh. Hyundai Ioniq 5 itu diklaim punya jarak tempuh yang standar range itu sekitar 384 km, sedangkan untuk yang long range ini ada kebagi dua, karena long range-nya ada yang varian signature maupun varian prime. Nah, untuk yang varian prime karena penggunaan rodanya lebih kecil 19 inci, itu jarak tempuhnya bisa sampai 481 km. Dari pengalaman yang udah pernah ada sih, katanya Hyundai itu kalau ngasih spek bener-bener aslinya, jadi bahkan bisa ngelebihin. Jadi kurang lebih ini harusnya bisa sampai 500 kilo, jadi bisa dipakai buat mudik ke Jogja kali ya, sekali charge. Nanti di Jogja ngecas lagi gitu. Nah, untuk pengisian dayanya sendiri kalau pakai yang ultra fast itu dari 0 sampai 80% klaimnya sih cuma 18 menit, nggak sampai setengah jam. Tapi yang ultra fast itu kayaknya masih belum ada di Indonesia, atau punya fasilitasnya Hyundai sendiri doang. Tapi kalau misalnya di rumah kayaknya nggak bisa deh. Itu tadi review singkat gua buat Hyundai Ioniq 5. Maaf ya kalau ada kurang-kurang, waktunya terbatas dan karena ini masih ada pameran. Dan gua Denny dari Trinoto pamit. Assalamualaikum.